Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Kali ini kita akan membahas materi tematik Bahasa Indonesia, yaitu mengenai teks eksplanasi ilmiah. Ada di tematik C, subtema 2. Kelas 6 ya. Sebelum melakukan pembelajaran, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan buku untuk mencatat info atau poin yang penting yang terdapat dalam materi. Salam hormat Ibu untuk orang tua kalian dan tetap semangat untuk kalian dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah. Yuk, sama-sama kita bahas materi apa yang akan kita bahas. Oke, di sini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi ilmiah, menggali informasi, menentukan ciri-ciri teks eksplanasi, dan menulis teks dengan memperhatikan kaidah bahasa yang baik dan benar atau KBBI. Yuk kita bahas. Nah, di sini ada gambar seorang laki-laki yang bernama Marconi. Jadi Marconi itu adalah penemu radio ya. Dia merupakan seorang ilmuwan Italia yang pertama kali menemukan radio. Nama lengkapnya adalah Guglielmo Marconi, lahir di Italia pada tanggal 25 April tahun 1874. Nah, Marconi mendapatkan ide untuk menciptakan radio setelah mempelajari penelitian Heinrich Hertz mengenai gelombang elektromagnetik. Dari hasil pengamatannya, Marconi terinspirasi untuk membuat sebuah alat yang dapat mengirimkan tanda atau sinyal melintasi jarak jauh tanpa menggunakan perantara gelombang. Nah, lalu dia melakukan atau mewujudkan percobaannya untuk mewujudkan idenya tersebut. Setelah 2 tahun melakukan berbagai percobaan, Marconi akhirnya mempublikasikan hasilnya kepada masyarakat umum. Nah, sejak saat itu, radio pertama buatan Marconi mulai dikenal luas. Marconi bahkan membuat perusahaan radionya sendiri agar dapat menyebarluaskan hasil penelitiannya. Radio pertama buatan Marconi tercipta berkat usahanya dalam mengembangkan penelitian ilmuwan sebelumnya. Nah, suatu teknologi canggih tercipta dengan mengembangkan atau memodifikasi teknologi sederhana sebelumnya. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk teknologi, tetapi juga hal lainnya dalam kehidupan. Nah, jika kalian mau mengembangkan hal lain, termasuk kemampuan dirimu, tentunya hal itu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau kalian punya kemauan, jangan putus asa. Seperti Marconi, dia tidak putus asa untuk membuat radio untuk mengubah dunia. Nah, semoga dari penemuan Marconi ini kalian dapat terinspirasi ya. Oke, next. Nah, di sini juga ada gambar apa ini? Ini adalah gambar setrika zaman dahulu yang masih menggunakan bara api atau areng. Sungguh kuno ya gambarnya ya. Nah, jadi sebelum ada setrika listrik, setrika yang digunakan pada zaman dahulu adalah setrika seperti yang ada pada gambar. Nah, setrika itu ada yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari yang dipakai untuk menggosok baju, menggosok celana dan lain-lain, atau melicinkan pakaian. Nah, manfaat itulah yang membuat setrika menjadi salah satu elektronik yang wajib ada di setiap rumah. Tapi kalian tahu nggak sih bagaimana awal mula terciptanya setrika? Nah, ini memiliki sejarah yang panjang ya. Jadi, zaman dulu itu setrika itu atau diserap dari bahasa Belanda itu strikizer, yang berarti menghilangkan kerutan pada baju dengan menggunakan alat yang dipanaskan. Nah, jadi sejak saat itu masyarakat Indonesia mulai mengenal benda yang bernama setrika. Nah, setrika itu berasal dari masyarakat Tiongkok. Jadi pada 1 abad sebelum Masehi, masyarakat Tiongkok diperkirakan sudah menggunakan wajan besi yang berisi bara api. Nah, panas yang dihasilkan dari wajan tersebut dimanfaatkan untuk melicinkan pakaian. Nah, penggunaan wajan panas itulah yang dinilai sebagai ide awal pembuatan setrika. Perjalanan panjang terciptanya setrika dimulai di benua Eropa.
Setrika sederhana diperkirakan mulai digunakan pada tahun 400 sebelum Masehi oleh masyarakat Yunani dan Romawi. Setelah itu pada abad ke-17, potong besi tebal untuk permukaan yang rata dan diberi pegangan besi mulai diciptakan. Potongan besi tersebut digunakan untuk melicinkan pakaian sama seperti fungsi setrika pada masa kini. Temuan tersebut dikenal dengan sebutan sadiron. Nah, setelah kemunculan sadiron, para ilmuwan berlomba-lomba menciptakan alat pelicin pakaian yang lebih mudah dan praktis. Lalu, berbagai percobaan pun dilakukan untuk mengembangkan sadiron dan setrika sederhana sebelumnya. Sejak saat itu, setrika cetak, setrika arang, dan setrika listrik pun mulai satu persatu tercipta. Nah, sehingga pada masa kini sudah ada yang namanya setrika listrik, yaitu dapat digunakan dengan praktis, dengan tinggal dicolok saja ke arus listriknya. Nah, dan setrika ini juga mengubah perubahan sosial budaya yang ada di dunia. Nah, di sini ada mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau KBBI. Dalam menuliskan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku ya. Kata baku itu adalah kata atau kata yang sesuai dengan KBBI. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi? Seperti yang tadi dijelaskan, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Ciri-cirinya: 1. Menggunakan kata-kata baku. 2. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Nah, kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Contoh, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Nah, ini termasuk kalimat tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata uang seharusnya ditulis 1 kali, jadi bukan 2 kali, sehingga kalimat akan menjadi kalimat efektif. Jadi, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Sudah cukup ya seperti itu, jadi tidak perlu uang-uang. Nah, menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Tadi sudah dijelaskan pengertiannya. Nah, kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, jadi tidak berbelit-belit. Kalimat itu biasanya menggunakan bahasa baku. Nah, ciri-cirinya mengandung subjek dan predikat, disusun sesuai urutan kalimat yang benar, menggunakan kata baku yang sesuai isi teks, menggunakan kata tidak perlu, dan tidak bermakna ganda atau bermakna banyak ya. Nah, baik, cukup itu saja materi bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi ilmiah yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Ibu kelas 6. Semangat terus dalam melaksanakan PJJ di rumah dan tetap fokus untuk melaksanakan PTS sebentar lagi.